Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat muslim, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dipermudahkan dalam segala hal urusan kita. Terlebih dahulu untuk para sahabat muslim, jangan lupa untuk kalian tetap subscribe, like, dan share info sahabat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah perkataan La ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Secara tidak langsung, hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmu dan amal yang ia perbuat. Hanya saja jangan remehkan sesuatu amal kebaikan, sekalipun terlihat sedikit dan dianggap remeh oleh manusia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar amalan yang dikerjakan secara ikhlas tersebut dengan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk surga karena ia menyingkirkan duri yang berada di suatu jalan, yang dilakukan dengan tujuan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikannya tersebut dan mengganjarnya dengan balasan yang lebih baik. Subhanallah, sungguh maha luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Allahul Muwaqif. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di sebuah jalan. Ia menjumpai rerantingan yang berduri yang menghambat jalan tersebut. Kemudian ia menyingkirkannya. Lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebagian riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Dalam riwayat lain juga ada sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang tengah menikmati kenikmatan di surga disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan, yang duri itu mengganggu kaum muslimin. Kisah sahih tersebut direwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Azan Bab Fatu Tajir ila Zuhri nomor 652, dan kitab Al-Mazhalim Bab Man Aqaja Gusna Wama Yudinas Fitari nomor 2472. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah Wal Adab nomor 1914 dan kitab Al-Imarah nomor 1914. Ibrah dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, ia berhak mendapatkan permusuhanku. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili.
ayat 14 nomor 372. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaum mukminin yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki komitmen dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan ketaatan kepadanya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Sungguh mulia kedudukan kaum mukminin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan. Mereka tidak boleh diusik atau disakiti, apalagi dimusuhi dan diganggu. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian itu haram seperti haramnya hari dan bulan kalian ini. Hadis riwayat Muslim halaman 6 nomor 245. Dalam kisah di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, kemudian menjumpai sebuah pohon yang memiliki banyak duri dan menghalangi jalan kaum muslimin, sehingga dapat mengganggu orang-orang yang melewatinya. Kemudian ia bertekad kuat untuk memotong dan membuangnya, dengan tujuan menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ia ke dalam surganya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya sedang menikmati kenikmatan di surga yang disebabkan amalannya tersebut. Sungguh laki-laki tersebut telah beramal dengan amalan yang terlihat remeh, tetapi ia diganjar dengan balasan yang teramat besar. Sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan keutamaannya maha agung. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut adalah salah satu bagian kecil dari petunjuk dan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Barzah Al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat bermanfaat bagiku." Beliau menjawab, "Singkirkanlah gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim halaman 13 nomor 49. Ibnu Majah halaman 11 nomor 78. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela dan memperingatkan dengan keras dari perilaku yang dapat mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, wajib atasnya laknat mereka." Kisah di atas banyak sekali mengandung mutiara faedah berharga. Di antaranya, besarnya keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin dan adanya pahala yang besar yang diberikan bagi siapa saja yang melakukannya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agungnya pahala yang disiapkan buat hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga sekaligus dengan sebab amalannya yang sedikit, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan
kaum muslimin. Karena memang seseorang masuk surga itu berkat fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya, bukan sekedar karena amalan yang ia perbuat. Seandainya bukan karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah tidak ada seorang pun yang dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tepatilah kebenaran. Ketahuilah bahwa tidaklah salah seorang dari kalian akan selamat dari neraka dan amalnya. Mereka mengatakan, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian juga aku, hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2816. Pepohonan yang boleh ditebang dan dibuang adalah pepohonan yang mengganggu kaum muslimin. Adapun apabila bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti pohon yang digunakan untuk berteduh manusia, maka tidak boleh ditebang, kecuali apabila ada maslahat tertentu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong kaum muslimin untuk menanam tanaman-tanaman atau tumbuhan yang dapat berbuah dan bermanfaat bagi manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, melainkan bagian yang dimakan dari pohon tersebut adalah sedekah baginya. Bagian yang dicuri dari pohon tersebut adalah sedekah baginya. Bagian yang dimakan oleh burung-burung adalah sedekah baginya. Serta bagian yang dikurangi dari seseorang juga sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari, halaman 8 nomor 118, Muslim halaman 8 nomor 176, At-Tirmizi halaman 5 nomor 253. Kisah di atas sekaligus merupakan peringatan keras kepada sebagian manusia yang tidak hanya enggan menyingkirkan gangguan dari jalan, tetapi justru membuang sampah-sampah rumahnya dan sisa-sisa makanan mereka di jalan-jalan yang dilewati kaum muslimin. Akibatnya hal itu dapat mengganggu dan menghambat saudaranya yang lain yang melewati jalan tersebut. Wal-iyazubillah, seandainya mereka mengetahui pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang mau ikhlas berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, tentulah mereka tidak akan berbuat sedemikian itu. Wallahu a'lam, walhamdulillah robbil alamin. Semoga kisah tersebut dapat membuat kita untuk lebih memperbaiki diri kita, dan semoga kita semua selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.